Rumusnya bersih itu rasional dan terbuka. Artinya eh, para pasangan ini harus rasional. Rasional itu artinya dia harus mau menerima masalah yang ada hari ini. Jangan mendefinisikan sendiri. Dia harus tahu masalah yang ada hari ini. Harus cerdas menangkap masalah hari ini. Lalu dia bisa menjawab. Dia menunjukkan bahwa dia bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada selama ini. Persoalannya apa aja? Banyak. Korupsi ada di mana-mana. Gimana cara menyelesaikannya? Ya kan? Kita kan juga nggak mau cara menyelesaikan korupsi lewat orang yang ditembak mati di pinggir jalan. Harus lewat proses hukum. Nah, itu membenahi sistem hukum yang juga korup itu seperti apa? Nah, persoalan-persoalan ini banyak gitu. Nah, apakah ini mampu ditangkap? Dan dengan cara seperti apa nanti mereka akan menyelesaikan? Itu rasional. Terbuka itu dalam konteks advokasi kita. Jadi kita akan coba mengukur sampai sejauh mana pihak-pihak itu, para capres cawapresnya, pasangan dan timnya itu mau komunikasi dengan kita, ya kan? Dan kita akan uji di tengah masyarakat, di tengah konstituen yang mau berkepentingan dengan isu-isu ini. Nah, itu dua rumus yang akan dikerjakan oleh Bersih 2014. Kalau mereka gagal bekerja pada isu-isu tersebut, eh, bangsa ini makin kacau. Bangsa ini makin kondisi negeri ini bisa tambah nggak karu-karuan. Jarak antara orang kaya dengan orang miskin itu makin jauh. Korupsi makin merajalela, kekerasan makin menjadi alat yang hidup di tengah masyarakat. Lingkungan hidup kita makin rusak. Gitu. Dan sejumlah prediksi kan sudah ke arah sana. Catatan kontras misalnya kekerasan meningkat. Catatannya teman-teman dari advokasi pertanahan seperti KPA, Konsorsium Pembangunan Agraria, itu mencatat lahan yang hilang dari akses masyarakat, ya, akses masyarakat yang hilang terhadap tanah itu jumlahnya meningkat. Beberapa ekonom memprediksi 2040 penduduk Indonesia itu 60% tinggal di perkotaan karena mereka tidak punya lagi lahan untuk hidup. Nah, kondisinya makin parah gitu. Ya kan, kalau ini makin parah, selain mereka bertanggung jawab, ini bisa ada ledakan-ledakan sosial yang kita tidak bisa prediksi. Dan ketika kita tidak mempersiapkan diri untuk menangani itu semua, situasinya makin anomali nanti negeri. Seperti apa yang kita pilih ini bukan cuma sosok orang, yang kita pilih ini soal teamwork, manajemen gitu. Bagaimana memanage bangsa ini gitu. Jadi bagaimana membangun manajemen bangsa ini, itu yang kenapa kita penting bicara, menjadi bagian dari orang yang turut meramaikan suasana. Kita akan konsolidasikan sejumlah stakeholder, ya, komunitas-komunitas yang memang tadi terkait dengan isu-isu itu, untuk ditemukan sebisa mungkin berkomunikasi dengan pasangan capres-cawapres atau tim kerjanya untuk memastikan apa dan bagaimana komitmen mereka. Gitu. Ada beberapa ukuran cara melihatnya. Satu dari sisi personal, yang kedua dari sisi agenda, yang ketiga dari sisi tim kerja. Kalau dari sisi personal, senang nggak senang Jokowi terlihat lebih seger, lebih muda, nggak bagian dari masa lalu. Prabowo, Yusuf Kala itu bagian dari masa lalu. Hatta dalam konteks tertentu dia bagian dari masa lalu. Dia menikmati kekuasaan bersama SBY juga. Jadi memang yang agak seger ini ya si Jokowi. Nah, dari sisi visi misi gitu, hari ini kita sudah punya visi misinya mereka kan. Jokowi Yusuf Kala jauh lebih on mission gitu saya sebutnya. Jadi
mereka menempatkan misi mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, gitu. Dibandingkan dengan si Prabowo Hatta yang tidak terlalu komprehensif menjawab persoalan yang kita sampaikan. Ada bagian-bagian tertentu yang ketahanan pangan, tapi kontradiksi juga dengan agenda master plan percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia. Ada agenda soal penataan pemerintahan gitu, itu nggak sedetail yang di Jokowi. Jadi ada beberapa isu yang mirip, tapi sekali lagi di Jokowi kala ini yang lebih detail, jadi lebih on mission. Nah kalau di Prabowo Hatta ini menyebutkan tapi tidak mendetailkan. Nah itu yang problem, dan juga mereka tidak menyebut sejumlah persoalan-persoalan lain yang disebutkan oleh Jokowi dan JK. Dari sisi koalisi dan potensi bagaimana kebangunan manajemen timnya nanti 50-50. Sama-sama, saya sih maunya kritis ya, sama-sama punya catatan buruk gitu. Misalnya PDIP itu atau koalisinya Jokowi ada Hanura juga di situ, ada Wiranto yang orang bertanggung jawab juga, orang yang patut bertanggung jawab terhadap rentetan penembakan terhadap mahasiswa tahun 97-98. Ada si siapa ini PDIP sendiri juga yang punya catatan soal pelanggaran HAM, misalnya ya, Megawati itu yang ada tangan kepres darurat militer di Aceh yang sampai ada lebih dari 1.000 orang jadi korban. Di seberangnya ya kita udah tahu Prabowo lah ya, siapa gitu ya, orang yang diduga mendesain sejumlah peristiwa dari tahun 97 sampai 98, ada kerusuhan di mana banyak anak-anak di bawah umur yang jadi korban. Tapi juga ada koalisi-koalisi yang juga pimpinan-pimpinan partainya terlibat pada tindakan korupsi. Nah itu perbandingannya. Jadi ya faktor keunggulan ya hanya ada di sosok Jokowi aja. Yang lain-lainnya hampir-hampir seimbang. Tapi untuk soal visi misi Jokowi JK jauh lebih detail. Jangan hanya kita milih mana, kita independen, kita nggak milih siapa-siapa, karena posisi kita kan lembaga swadaya masyarakat tuh posisinya siapapun yang jadi pemimpin di negeri ini harus kita kritisi untuk mendorong adanya sejumlah hal, ya kan? Perlindungan hak sipil, ya kan, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan, persoalan social justice, keadilan sosial, itu juga penting, dan sejumlah hal yang lain.